Menurut saya, yang saya senangin di sini sangatlah banyak. Mulai dari fasilitasnya, ekstrakurikulernya, dan para ustadz dan ustazah yang mengajar di Pondok DKIH. Dan juga pemandangan pohon-pohon yang hijau dan udara yang segar ketika pagi, yang membuat saya makin senang di DKIH. Menurut saya, pelajarannya, jadwal waktunya sangat tertib, sehingga waktunya tidak banyak yang terbuang sia-sia. Ustadz dan ustadzanya yang benar-benar menjelaskan sampai para santrinya paham. Peraturan yang sangat ketat sehingga membuat pondok ini tertib. Kebersihannya dan tidak terlalu memaksa anak-anak yang mempunyai kekurangan untuk memahami pelajaran di sini, sehingga tidak membuat anak tersebut lemah untuk memahami pelajaran. Menurut saya, hal-hal yang saya senangi di pondok ini adalah adanya ekstrakurikuler, penggunaan bahasa Arab yang aktif, diadakannya hamalah Quran untuk santri-santri yang berminat menghafal 30 juz. Yang Ana senangi di Ponpes ini adalah akhlak orang-orang di sini. Karena di DKIH kami diajarkan oleh ustadz-ustazah untuk berakhlak baik tanpa memandang umur. Dan kami di sini mengamalkannya. Seperti memberi salam ketika bertemu, adab kepada ustadz-ustazah saat mengajar di kelas, adab ketika berbicara kepada ustadz-ustazah, saat bertemu di jalan, saat meminta izin di holakoh, dan lain-lain. Sangat banyak yang senangi di sini, yaitu salah satunya peraturannya yang sangat ketat, tempatnya nyaman untuk menghafal Al-Quran, karena disekelilingi pohon dan jauh dari keramaian, dan bisa bertemu dengan orang-orang penghafal Al-Quran dari berbagai macam daerah. Tentu bagi seorang penuntut ilmu, nggak ada kesenangan yang lebih besar daripada dekat dengan sumber ilmu itu sendiri. Alhamdulillah dengan berada di pondok ini, saya sebagai penuntut ilmu merasa senang dapat bertemu dan berinteraksi lebih mudah dengan para ustadz dan ustazah yang biasanya sangat susah untuk belajar secara langsung dengan mereka di majelis ta'lim selain ma'had. Apalagi di masa pandemi ini, banyak kajian di luar yang diliburkan, sehingga bisa menyebabkan kekeringan hati dan kekosongan dalam kolbu. Hal yang Ana senangi dari DKIH ini adalah cara DKIH ini menekankan kami para santri untuk memborong pemahaman dari segala sumber ilmu, baik pelajaran, Al-Quran maupun hadis, yang mana sumber ilmu tersebutlah yang dapat menjadikan kami manusia yang berkualitas dalam segi ilmu dan pengalaman. Dan saya juga begitu senang dengan beberapa mata pelajaran di DKIH ini yang begitu mendukung kami para santri untuk menjadi generasi da'i dan da'iyat yang akan meneruskan perjuangan para salafus soleh di hari kemudian. Yang saya senangi kebersihan asrama, banyak temannya di sini sama belajarnya. Menurut Ana, hal-hal yang Ana senangi di Ponpes DKIH ini adalah pelajarannya. Karena di sini pelajarannya itu berkualitas tinggi tapi tidak sulit dimengerti. Menurut saya, Ponpes ini dari fasilitas belajarnya itu memang Masya Allah. Terus juga dari peraturan yang benar-benar ketat dan mengajarkan kami juga untuk belajar menghargai waktu serta beradab terhadap ustazah. Selain ustazah juga kami diajarkan untuk beradab kepada orang-orang di sekitar, entah itu di pondok ataupun di luar pondok. Dan juga saya senang di pondok ini karena hafalannya yang memang begitu ditekankan, dari tajwid, dari bawah sampai kami bisa membaca Al-Quran itu memang benar-benar diajarkan oleh ustazahnya. Dan kami diajarkan untuk selalu tepat waktu dan tidak menyia-nyiakan waktu. Sangat banyak. Contohnya di sini saya bisa merubah akhlak saya menjadi lebih baik. Dan besar perubahan positif yang saya rasakan setelah menjadi santriwati DKIH. Dulu anak kecanduan sama HP, dan alhamdulillah sekarang udah biasa aja tanpa HP. Dulu puasa sunnah dan sholat sunnahnya jarang banget. Dan sekarang alhamdulillah sudah lebih biasa membiasakan diri. Dulu males yang namanya masak. Alhamdulillah sekarang malah seneng masak. Alhamdulillah lebih bisa menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih kecil. Saya bisa tahu kaidah-kaidah bahasa Arab terkhusus ketika anak IL. Membuat anak jadi sabar karena terkadang ada peraturan yang menekan saya. Melatih anak supaya bisa membagi waktu, rajin, dan merasakan capeknya menuntut ilmu. Perubahan positif yang paling dirasakan adalah bisa memperbaiki akhlak menjadi akhlak yang lebih baik, akhlakul karimah.
bisa tahu adab-adab cara menghormati orang lain, cara membedakan perlakuan antara orang yang lebih tua maupun sebaliknya. Dan hal yang paling bermanfaat lainnya adalah bisa melakukan tugas rumah dengan sangat baik. Alhamdulillah. Sangat banyak yang Ana rasakan setelah masuk di sini, yaitu bisa memperbaiki akhlak dengan baik dan bisa berbakti dengan kepada orang tua, bermuamalah dengan baik, bisa menghafal Al-Quran dengan baik, bisa berbahasa Arab, dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik, dan bisa belajar ilmu syar'i dan bisa bertemu dengan orang-orang penghafal Al-Quran. Perubahan positif yang saya dapat adalah lebih tertib dan disiplin ketika menjadi santriwati di ponpes ini, serta banyaknya ilmu agama dan adab-adab yang saya dapat setelah lama belajar di pondok ini. Setelah menjadi santriwati di Ma'had DKH, saya merasa lebih bisa maksimal dalam belajar agama, menghafal Al-Quran dan hadis, serta diiringi dengan perbaikan akhlak dari waktu ke waktu, yang sebelumnya sangat susah untuk bertemu dengan orang-orang yang akhlaknya baik, karena jika di luar sangat minim sekali akhlak mereka. Saya juga lebih bisa memanajemen waktu, keuangan, dan yang lebih kentara adalah bisa berbahasa Arab. Di sini juga saya bisa bersemangat karena tadi dikelilingi oleh orang-orang yang bervisi misi sama. Hal positif yang paling saya rasakan setelah saya masuk pondok DKH adalah saya lebih mengenal akidah yang benar dan lebih dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Dan di DKH ini juga saya lebih bisa mengembangkan bahasa yang mana bahasa tersebut belum pernah saya dapatkan sebelum saya masuk pondok sini. Saya rasakan setelah menjadi santriwati di DKH, alhamdulillah banyak perubahan terutama tentang kemandirian dan kedisiplinan. Dan yang paling saya rasakan adalah saya bisa menggunakan bahasa Arab sedikit demi sedikit. Di sini saya rasakan betapa indah hidayah Allah yang Allah berikan kepada saya, sehingga saya dapat dikumpulkan di dunia dengan wanita-wanita yang menutupi auratnya. Perubahan positif yang Ana rasakan setelah menjadi santri di Darul Quran wal Hadis ini adalah Ana makin rajin dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah, seperti sholat duha, puasa Senin Kamis, membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dan lain-lainnya. Banyak banget perubahan positif yang Ana dapat di Ponpes DKH ini. Ya, salah satunya dari kedisiplinan Ana dalam memanage waktu. Karena termasuk hal yang paling susah menurut Ana sebelum Ana mondok, ya itu tadi, gimana caranya gunain waktu sebaik mungkin. Di Ponpes DKH ini insya Allah semuanya teratur, semuanya dikasih waktu biar kita tahu kalau sebenarnya waktu kosong itu harus dipergunain sekedar buat hal-hal yang bermanfaat aja. Semenjak saya di Ponpes Darul Quran wal Hadis, perubahan positif yang saya rasakan terutama lebih bisa menutup aurat. Terus juga lebih dalam mempelajari tentang agama, lebih bisa menghafal Al-Quran berupa tajwid, dari tajwidnya, lebih mudah memahami bahasa Arab. Semenjak di pondok lebih aktif lagi dalam pakai bahasa Arabnya. Hal yang mendorong saya untuk memilih Ponpes Darul Quran wal Hadis yaitu fasilitas yang bisa membuat kita nyaman dalam belajar, bangunan-bangunannya yang juga membuat kita bisa nyaman, dan biaya yang terjangkau. Yang pastinya membuat bangga orang-orang di sekitar Ana, orang tua, teman, keluarga. Ana pengen jadi lebih baik lagi, memperbanyak ilmu agama, biar bisa bahasa Arab, biar lebih fokus dalam menghafal Al-Quran dan hadis. Pengen jadi hafidhoh supaya bisa ngasih mahkota buat kedua orang tua di surga. Insyaallah, amin. Hal yang mendorong saya untuk belajar di Ponpes DKH ini, yang pertama adalah karena keinginan saya sendiri untuk belajar di pondok pesantren. Yang kedua, saya berkeinginan untuk menghatamkan 30 juz Al-Quran. Yang ketiga, saya ingin memperbaiki adab saya yang masih sangat kurang. Dan yang terakhir, saya ingin menjadi anak yang bermanfaat bagi orang tua saya. Ana memilih Ponpes DKH karena di DKH mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga di Ponpes ini menghafal hadis-hadis dan mengamalkannya di Ponpes maupun di rumah. Dan ada lab komputer, karena selain belajar diniyah, di sini juga belajar komputer. Sehubung Ana adalah santri yang sudah hampir 4 tahun di sini, banyak hal yang mendukung untuk menetap di Ponpes Darul Quran wal Hadis. Salah satunya adalah ditekankannya pelajaran bahasa Arab yang bermanfaat. Juga penambahan hafalan Al-Quran yang cepat karena diterapkannya metode yang tepat dan bisa dicapai.
Yang mendorong saya ingin belajar di pondok ini adalah pelajaran yang tergolong luar biasa seperti menghafal Al-Quran dan hadis, serta kegiatan-kegiatan berbahasa Arab seperti mufradat, hiwar, dan ekskul memasak, menanam, menjahit, dan lain-lain. Motivasi saya memilih pondok ini karena di tengah perkembangan zaman yang kian hari kian menjamur dengan kemaksiatan, saya memilih Ponpes Darul Quran wal Hadis sebagai tempat untuk menyelamatkan diri. Sebab di pondok ini mengusung manhaj salaf, yang saya berharap dengannya dapat menjadi tempat untuk membimbing saya menuju kehidupan yang benar sesuai syariat Allah dan Rasul-Nya. Karena pelajaran di sini tentang ilmu agamanya tuh Masya Allah. Dan karena di sini juga ada menghafal Al-Quran dan hadis. Dan di sini kalau kita libur di rumah, kita masih mendapat pantauan oleh pondok agar kita tidak berbuat aneh di rumah. Dan perhatian dari ustaz dan ustazahnya Masya Allah masih sangat terjaga. Saya memilih Ponpes DKH ini karena santri dan santriwatinya dituntut untuk berakhlakul karimah, menghafal hadis-hadis dan Al-Quran dan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Motivasi Ana milih pondok ini karena kitab-kitab yang dipelajarin di pondok ini tuh bukan kitab biasa. Pelajaran-pelajarannya juga benar-benar dipilih dan sesuai sama jenjangnya. Jadi maksudnya semuanya tuh bertahap. Dan perkembangan belajar kita di sini tuh juga diperhatiin banget, mulai dari segi pembelajaran maupun adab. Karena sekarang Ana di kelas Idama 2 ya, Ana masuk kelas Takhusus Hifzil Quran, yang mana difokuskan buat ngapal Al-Quran. Para asatiznya memotivasi banget, ngedukung kita buat fokus dan semangat ngapal Quran. Hal yang mendorong saya untuk memilih pondok ini, salah satunya tempatnya yang strategis, jauh dari keramaian, sehingga kami tuh fokus untuk menghafal maupun belajar. Terus juga pembelajarannya yang setara dengan Imam Bukhari, Ponpes Imam Bukhari, penekanan dalam hafalan Al-Quran maupun hadisnya. Ponpes ini juga terjaga dengan ketat, sangat menjaga para akhwatnya. Di sini sangatlah disiplin, yang bisa membuat kita mandiri, tapi saya suka. Dengan kedisiplinannya saya menjadi sangat mandiri. Saya pernah melihat pondok yang kedisiplinannya sangat kurang. Dari situ kita bisa tahu bahwa pentingnya kedisiplinan. Alhamdulillah, dari yang Ana lihat, penekanannya adab di sini. Pakaiannya yang menutupi seluruh dari bagian tubuh. Kewajiban pakai bahasa Arab, airnya juga bersih, makanannya enak-enak, ada rasanya yang pasti. Pelajarannya kurikulum Madinah. Banyak waktu halaqah Quran dan hadisnya. Ustadz dan ustadzanya yang menjelaskan dengan bahasa Arab full, terutama sama idamah dan TSN. Yang belum pernah saya temukan di pondok lain adalah kurikulumnya yang sangat tinggi yang sudah dipelajari dalam tingkat SMP. Bahkan pelajarannya hampir menyerupai sekolah-sekolah yang ada di Madinah. Di DKH mengamalkan sunnah-sunnah, menghafal hadis, fasilitas pondok yang sangat mencukupi seperti mobil, keran air, dan fasilitas asrama juga, seperti kipas. Di asrama Ana ada 2 kipas yang sangat menambah kenyamanan Ana berada di sini. Di Ponpes DKH ini diadakannya BMR atau belajar mandiri di rumah selama 3 bulan sekali, yang membuat para santri dan santriwati bisa mengamalkan apa yang telah dipelajari selama di Ponpes ini, dan dengan ini juga bisa mendapat kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, yaitu peraturannya yang sangat ketat dan memberikan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan menjelaskan akidah yang sangat ketat. Nilai lebih dari Pondok Darul Quran wal Hadis, saya rasa adalah peraturannya yang ketat, sehingga hal tersebut membentuk pribadi santri yang disiplin. Kemudian kurikulum pembelajarannya yang sangat bagus, serta menu makanan di pondok ini juga Ana rasa lebih baik daripada beberapa pondok yang ada di lain tempat. Nilai plus yang ada pada pondok ini adalah cara para santrinya dalam bermuamalah, yang selalu mengucap salam ketika bertemu, dan penekanan akhlak yang sepertinya belum pernah saya dapatkan di pondok lain. BMR, belajar mandiri di rumah. Jadi di rumah kita tuh nggak cuma libur-libur aja, tapi kita membantu orang tua juga, dan ini Masya Allah sangat bermanfaat. Nilai plusnya di sini belajar sunnah. Yang belum Ana temuin adalah banyak peraturan, dan jika melanggar dapat poin pelanggaran. Nilai plus yang ada di Darul Quran wal Hadis ini yang Ana dapatkan
adalah adanya sidang atau koreksian prestasi hafalan Al-Quran per minggunya, sehingga hafalan kami insya Allah tetap terjaga dan juga mutkin. Kalau nilai plus dari pondok ini, yang pertama dari pembelajarannya, terus juga penekanan dalam pemakaian bahasa Arab, terus sering diadakan kajian ilmu yang digelar di DKIH. Di DKIH juga tidak membeda-bedakan antara yang mampu ataupun tidak. Di sini semuanya sama rata. Kami ditekankan untuk selalu bersosialisasi kepada semua orang. Semoga ilmu yang telah mereka berikan berkah, sehingga bisa menjadi amal di akhirat kelak, yang bisa membuat mereka masuk surga. Untuk para ustadz-ustadzah, semoga kita dikumpulkan di surga, dan insya Allah jadi amal jariah. Semoga semua yang ustadz-ustadzah harapkan dari kami bisa dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, lindungilah semua ustadz dan ustadzah yang telah berkorban untuk kami, para penuntut ilmu ini. Berikanlah ganjaran pahala dan syurga-Mu, juga tempat di sisi-Mu untuk apa yang telah ustadz dan ustadzah berikan kepada kami. Pertemukanlah kami nanti di Jannatul A'lamu ya Allah. Amin. Doa Ana untuk kepada ustadz dan ustadzah di sini, semoga ilmu yang diajarkan kepada santri dan santriwatinya itu bisa bermanfaat dan bisa menjadikan amal jariah dan bisa memasukkan ke dalam surganya Allah. Jika Allah memberi saya doa mustajab, saya akan meminta pada Allah agar ustadz dan ustazah diberi kesabaran dalam mendidik kami, karena di masa ini kan semua pemuda kebanyakan mengalami degradasi moral. Nah, sangat susah sekali untuk membentuk moral ini. Semoga ustadz dan ustazah itu semakin diberi kesabaran dalam mendidik. Teruntuk asatizah Ma'had Darul Quran wal Hadis yang selama ini udah meluangkan waktu dan memberikan ilmu yang banyak, semoga ilmu yang kalian berikan menjadi amal jariah bagi kalian, dan semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan lebih baik lagi. Doanya salah satunya semoga kita semua dikumpulkan di surga, dan semoga ustadz dan ustazahnya mendapatkan pahala karena telah mengajarkan kami tentang ilmu agama. Makasih udah ngurus Ana dari kecil sampai besar. Terus maafin Ana kalau Ana banyak salah. Terus semoga Ana bisa memakaikan mahkota di akhirat kelak. Untuk Umi, Abah, terima kasih udah masukin Nisa di pondok ini. Semoga cita-cita Nisa di dunia maupun di akhirat bisa tercapaikan. Amin. Umi, Abi, makasih udah nyemangati Sumirah. Ketika Sumirah lagi futur, Umi dan Abi selalu membangkitkan Sumirah agar terus semangat dalam menuntut ilmu akhirat. Umi, Abi, maafin Sumirah karena belum bisa memberikan prestasi kepada kalian. Tapi ingat Umi Abi, bahwa Allah itu maha adil dan roda itu selalu berputar. Tidak selamanya orang itu di bawah ataupun di atas. Sumirah, insya Allah bakalan bahagiain Umi Abi. Sumirah tahu betapa capeknya kalian kerja untuk nyekolahin Sumirah di sekolah yang pelajarannya sangat berkualitas. Sumirah sangat sayang sama Umi Abi. Semoga Allah kumpulkan Umi Abi dan Sumirah. Uhibbukum fillah. Ibu, Ayah, terima kasih atas perjuanganmu selama ini. Terima kasih karena Ibu dan Ayah telah mendidikku dengan didikan yang baik. Aku bersyukur karena Allah telah memberikan kedua orang tua yang sangat baik kepadaku. Memberikan ibu yang selalu menerima aku apa adanya, dan ayah yang selalu bersabar dalam mendidikku. Menurutku, semua itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi ayah dan ibu bisa melakukan semua itu. Ibu, Ayah, doakan aku semoga aku bisa menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan akhirat, agar kelak aku bisa memberi syafaat untuk kalian di akhirat nanti. Untuk Umi Abi, terima kasih telah mendidik Ana dan menjaga Ana dari kecil. Selama di Ponpes ini, insya Allah Ana akan berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih nurut, dan berbakti kepada Umi Abi. Semoga Allah selalu menjaga dimanapun Umi Abi berada. Teruntuk Uma dan Abah, semoga Allah menjaga kalian berdua. Ana mengucapkan jazakumullahu khairan, karena selama ini telah mendukung Ana untuk terus belajar dan berjuang, dan tetap istiqomah di jalan Allah.
Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya yang telah memisahkan kita di dunia karena menuntut ilmu di jalannya. Pesan Ana untuk kepada kedua orang tua Ana, terima kasih karena telah mengurus Ana dari kecil sehingga Ana bisa masuk di sini. Terima kasih karena Ana di sini bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan Ana bisa memperbaiki akhlak. Dan pesan Ana, doakan Ana di sini semoga bisa menghafal Al-Quran dan bisa mengamalkannya dan bisa memakaikan mahkota untuk kepada orang tua dan bisa masuk surga bersama mereka. Terima kasih atas waktu dan perjuangan yang kalian kerahkan. Terima kasih atas kesabaran dan ketabahan dalam mendidik Ayu, serta harapan agar Ayu menjadi wanita solehah. Ayu bersyukur pada Allah, Ayu telah dilahirkan dengan nikmat Islam dan dilahirkan oleh wanita terbaik dalam hidup Ayu, serta dididik oleh laki-laki terhebat yaitu ayah. Menurut Ayu, ini adalah karunia terbesar serta bukti sayangnya Allah pada Ayu. Kepada orang tua, terima kasih atas jasa-jasanya untuk membesarkan Lia. Dikala banyak orang tua yang menempatkan anaknya pada sekolah-sekolah umum, kalian lebih memilih untuk membawa anak ke sini untuk belajar agama dan untuk menjadi anak yang solihah insyaallah. Buat ibu dan bapak, Ratu ucapin makasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dan support yang selalu kalian berikan kepada Ratu. Makasih atas perjuangan ibu dan bapak yang tiada henti demi menjadikan Ratu wanita yang bermanfaat bagi orang lain. Ratu janji, Ratu nggak bakal berhenti di sini, Ratu nggak bakal berhenti berjuang. Buat ayah sama ibu selalu istiqomah jalan Allah. Dan semoga rasa capek dan lelah kalian Allah ganti dengan Allah angkat derajat kalian di akhir kelak. Dan semoga dengan Al-Quran Bunga bisa bawa ayah sama ibu ke surga Allah. Dan di sini Bunga mau bilang maaf dan makasih buat ayah sama ibu. Untuk kedua orang tua Riris yang di rumah, semoga Allah selalu memberkahi kalian berdua. Doain Riris supaya tetap semangat dalam menuntut ilmu di pondok ini. Semoga Riris bisa mengganti setiap tetesan keringat Umi dan Abi di rumah dengan air mata kebahagiaan. Semoga dengan usaha Riris dalam menghafal ayat-ayat Allah dapat menjunjung tinggi derajat Umi Abi di akhirat kelak. Pesannya, terima kasih telah mendidik Ana dari kecil sampai besar, sampai Ana bisa sekolah di pondok ini. Insya Allah, Ana bisa memberi yang terbaik untuk Bunda dan Ayah. Pesan Ana untuk Abi dengan Umi, Abi, Umi, tetap semangat ya. Kak Asia, di sini juga insya Allah tetap semangat kok. Semoga Abi Umi nggak nyesel masukin Kak Asia ke pondok ini. Jazakumallahu khairan katsiran bi khairil jaza. Ya Rabbi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ana minta doanya semoga Ana bisa terus berjuang menggapai cita-cita dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan Ana minta maaf kalau sekiranya hasil belajar Ana di sini selama ini masih kurang memuaskan harapan kalian semua. Maaf banget masih suka nggak nurut ya, dan makasih buat perjuangan kalian semua yang udah nitipin Ana di tempat yang isinya orang-orang istimewa pilihan Allah. Makasih buat supportnya selama ini. Semoga Allah memberkahi perjuangan dan kerja keras kalian yang mana dengan hal itu akan membuat Ana menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Tetap doain Ana di sini. Perjuangan Ana di sini itu semua karena orang tua. Doain Ana supaya Ana bisa mencapai target dan memberikan mahkota untuk kalian.